Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Lukito dari Prodi Teknik Informatika. Ya, di sini saya akan menyelesaikan tugas pengantar teknologi informasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi atau information of technology? Ya, secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Ya, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Perkembangan teknologi saat ini semakin cepat dalam membawa perkembangan di banyak bidang. Salah satunya adalah teknologi informasi. Jika kita membahas tentang teknologi informasi, pasti semua sudah mengetahuinya kan? Kenapa? Karena di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang dipengaruhi oleh komponen teknologi informasi. Salah satunya adalah generasi Z, di mana yang hampir setiap harinya tidak lepas dari penggunaan handphone. Terlebih lagi zaman sekarang yang serba online semenjak adanya pandemi. Nah, memang apa sih teknologi informasi itu? Ya, teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang biasanya digunakan untuk mengolah data, membuat data, memproses data, memperoleh data, menyusun data, menyimpan data, dan memiliki sejumlah informasi yang penting. Atau bisa disebut teknologi informasi juga salah satu ajang dalam mengembangkan kemampuan, merancang rencana, atau bahkan manajemen suatu kegiatan yang berbasis dengan komputer. Lanjut ke perangkat keras. Perangkat keras atau hardware. Ya, perangkat keras adalah penyusun fisik dari sebuah komputer seperti mainboard, hard disk, memori atau RAM, keyboard, mouse, dan lain-lain. Perangkat keras tidak akan bisa digunakan tanpa kehadiran perangkat lunak yang diinstal atau dipasang di dalam hardware. Oke, kita lanjut ke perangkat lunak. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud dan berupa data yang disimpan secara digital. Dalam software itu termasuk misalnya program komputer, dokumentasi, dan informasi dapat dibaca maupun ditulis dalam komputer. Salah satu media penyimpanan pada perangkat lunak adalah penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Di sini kita akan lanjut membahas tentang komunikasi tradisional. Ya, komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling krusial buat mobilisasi desa di zaman dahulu. Komunikasi tradisional dilakukan sang warga primitif menggunakan cara yang sederhana. Sering menggunakan perkembangan teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur serta jarang digunakan. Tetapi masih ada sebagian orang yang masih tetap memakai komunikasi tradisional, misalnya warga pedesaan. Dan contoh komunikasi tradisional sebagai berikut. Yang pertama adalah asap. Ya, ketika tersesat di hutan, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara struktur, orang yang melihat kepulan asap yang dirancang akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan merupakan sebuah pesan meminta pertolongan. Dan ada lagi merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi di zaman dahulu. Mungkin engkau pula seringkali melihat pada film-film yang berlatarkan zaman dahulu bahwa mereka menggunakan burung, bahkan tidak hanya burung merpati buat berkirim pesan. Banyak lagi. Dengan adanya internet sebagai media komunikasi dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien karena internet memiliki kata-kata seperti mendekatkan dan jauh. Kata-kata tersebutlah yang membuat banyak orang untuk kerap kali menggunakan internet sebagai sarana media komunikasi. Sudah banyak orang yang berkomunikasi melalui internet. Salah satu contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat kata-kata yang jauh terasa dekat. Internet memang selalu berkembang pesat sesuai perkembangan teknologi. Semua orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Kita dapat berkomunikasi dengan orang di belahan dunia manapun dan siapapun dan kapanpun tentunya. Ya, di sini saya punya contoh-contoh alat elektronik yang bukan termasuk media komunikasi ya. Yang pertama adalah rice cooker, yang kedua adalah air conditioner atau AC,
yang ketiga adalah speaker, dan banyak lagi. Ya mungkin sekian saja penjelasan tentang teknologi informasi atau komunikasi yang saya jelaskan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.